Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-13 sampai 24. Amsal 4 ayat 13 sampai 24. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 4 ayat 21-23. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Judul renungan kita hari ini adalah menjaga hati kita dari dosa. Ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda mendengar lagu berjudul It Is Well With My Soul, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Nyamanlah Jiwaku? Ini merupakan lagu syarat makna yang diciptakan oleh Horatio G. Spafford, seorang pengacara kaya dari Chicago. Ternyata di balik lagu ini menggambarkan iman yang luar biasa dari sang penulis, bahwa di tengah persoalan berat yang menimpanya dia tidak jatuh dalam dosa. Saat itu Horatio dan keluarganya akan mengikuti seminar D.L. Moody sekitar tahun 19.870-an. Pada hari yang telah ditentukan, ternyata Horatio harus menyelesaikan pekerjaan di kotanya,
sehingga istri dan anak-anaknya berangkat ke Eropa tanpa dirinya. Namun dalam perjalanan itu, kapal yang ditumpangi keluarganya mengalami kecelakaan dan hanyut di bawah laut. Dalam tragedi tenggelamnya kapal di Samudera Atlantik itu, keempat anaknya menjadi korban. Hanya istrinya yang selamat. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya Horatio. Namun di tengah permasalahannya, Horatio G. Spafford mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga berulang kali ia katakan dalam hatinya, "Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku." Keadaan yang dialami Horatio mengingatkan kita, pada kitab dalam Amsal 4 ayat 23, Horatio sadar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat baginya dan keluarganya, sehingga dia memilih untuk menjaga hatinya di tengah kesukaran. Horatio tidak bersungut-sungut kepada Allah, karena hal ini akan membawanya kepada dosa, seperti tertulis dalam Yakobus 5 ayat 9, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Sahabat Suara Kasih, kalimat yang menarik dari lagu ini adalah, meskipun iblis terus menyerang, dan pencobaan terus datang, biarlah jaminan mulia Allah memimpinku, bahwa Kristus telah menebus ketakberdayaanku. Apapun bebanku, Engkau membimbingku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Marilah kita renungkan, belajar dari kisah Horatio, saat menghadapi masalah apapun. Janganlah kita jatuh dalam dosa, mari kita menjaga hati, dengan tetap percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan, karena rancangannya adalah damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami.
Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.